Cuma saya bilang gini, Ri, kalau bisa jangan pulang katanya. Kenapa emang Ri? Kan cuaca juga kan lagi gerimis, mau hujan kan. Tapi saya mau balik, aku bilang. Soalnya kan motor juga mau dipakai buat kerja orang tua. Ya udah kalau emang mau pulang hati-hati aja. Nah, singkat cerita saya pulang bang. Saya pulang ngelewatin namanya desa Oganjaya itu. Nggak lama kemudian kan masih hujan tuh. Yang apa sih yang hujan kencing tadi hujan deras. Makin deras hujannya. Makin deras. Terus jalan itu kan licin. Saya berteduh dulu bang di pabrik padi. Pabrik padi? Iya. Tengah hutan tuh Ri? Tengah hutan. Dari rumah itu jarak 50 meter kan lumayan bang. 50 kilo lah. Iya 50 kilo ya. Serem juga kan bang. Iya. Saya istirahat di situ sambil nunggu reda saya merokok. Udah gelap tuh pabrik? Gelap bang, kan listrik aja belum ada ya, masih perkebunan sawit gitu. Saya istirahat, toto nah nimpuk? Iya dari belakang. Saya bilang apa ya, mungkin tikus, saya bilang kan. Saya kira itu tikus. Masih santai tuh ngerokok, saya dilempar lagi bang, lebih keras. Saya penasaran kan, saya ke belakang, ternyata ada bang. Ada apaan tuh? Genderuwo bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Sebelumnya gue berterima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Dan jika ada yang mau bergabung dengan Suara Misteri Channel, bisa langsung telepon gue di bawah sini. Dan kita bisa podcast dan para lanang lining atau netizen bisa menceritakan pengalaman horornya. Pantengin terus di Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, menakutkan, dan lebih wadidaw. Di konten kali ini gue akan menghadirkan salah satu narasumber, teman sahabat gue yang mungkin mempunyai cerita pengalaman horor dia waktu tinggal di Lampung, dan di situ dia menemukan hal mistis atau bertemu dengan makhluk-makhluk astral. Yuk sama-sama kita dengerin cerita apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Eri, Bang, apa kabarnya? Alhamdulillah, keluarga sehat Ri ya? Alhamdulillah bang. Anak sehat? Anak sehat. Ya udah, yang penting kita semua keluarga sehat. Yuk sama-sama kita dengerin pengalaman horor apa yang ada di Eri pada malam ini. Apaan tuh ceritanya? Sebelum saya cerita, saya mau perkenalkan dulu ya. Ya. Nama saya Eri, tinggal saya di Lampung. Saya punya cerita misteri yang lumayan serem dan menegangkan. Jadi pas dulu saya masih kecil bang, itu saya tinggal di Lampung di daerah pedalaman, yang masih pedalaman itu masih terpencil bang. Nama daerahnya apa tuh? Nama daerahnya Desa Oganjaya, Sinar Banten. Oganjaya, Sinar Banten. Iya. Jadi waktu saya kecil itu di umur 9 tahun bang, saya kan ke kebun ya sama teman saya namanya itu
si Didi Hmm. sama keluarganya juga. Kita datang ke kebun buat apa sih, kayak bersih-bersih kebun, terus kayak mutil kopi kan. Hmm. Kan kita di situ bawa kayak arit gitu bang. Hmm. Nah bawa arit, kita apa sih itu, kita kan berangkat dari rumah itu siang, sampailah dari rumah ke kebun itu kurang lebih berjalan setengah jam bang. Jauh juga dia. Iya. Itu kita kebunnya bener-bener kebun bang, jadi banyak pepohonan, pohon gede kayak pohon lada, pohon kopi, jadi jauh dari pemukiman dari itu ya. Nah di situ saya setelah apa sih kayak ngoret gitu kan, berkebun terus pulang sama teman saya tadi tuh si Didi, sekeluarga kan, itu udah pulang sore, pulang ke mana, ke rumah. Nah Jam berapa tuh sorenya? itu sore jam 5:30 bang. 5:30. Jam 5:30. Singkat cerita si aritnya itu ketinggalan bang. Ketinggalan, dan nyuruh si bapaknya tadi, nyuruh si anaknya si Didi itu kebun sendiri. Kalau saya udah pulang, ini cerita orang tuanya bang ya. Nah berangkatlah si Didi itu dari rumah maghrib buat cari ngambil yang ada ketinggalan tadi di kebun bang. Nah sesampainya di kebun dia cari tuh kemana-mana nggak ada bang. Setahu dia tuh tadi di bawah gubuk ditaruh kan. Dia cari di gubuk nggak ada bang. Terus dicari ke kebun-kebun lagi, ke pedalaman gitu juga nggak ada. Nah pas dia nengok ke bawah tuh ada jurang, ada cewek. Ada cewek, dia ngikutin yang cewek tadi itu kan. Ceweknya itu orang tua apa anak-anak? Kayak orang tua. Orang tua dia ngikutin. Nah ternyata dia itu dibawa makhluk itu tadi, yang cewek tadi itu. Jadi cewek itu makhluk jadi-jadian. iya, makhluk jadi-jadian. Nah, singkat cerita, orang tuanya kan, kok ini lama banget anak saya nggak balik-balik kan bang. Anak saya nggak pulang-pulang, itu berangkat di tanggal 6, harusnya jam 6:30 itu udah di rumah. Sampai jam 7 dia belum ada aja. Nah jadi bapaknya ini punya pikiran aneh-aneh lah, takutnya dia kebawa haus air atau hanyut ya, atau keprosot ke jurang. Nah dia samperin, dicari lagi sama bapaknya ke kebun tadi. Nah singkat cerita, bapaknya udah sampai kebun, mana itu cuaca juga lagi gerimis juga bang. Cuacanya lagi gerimis, dia cari ke gubuk nggak ada, dari ke perkebunan tadi yang kayak pohon sawit, pohon lada, pohon kopi juga nggak ada bang. Nah dipanggilin Didi sampai 3 kali 4 kali nggak ada jawaban bang. Akhirnya dia ngambil keputusan, kayaknya sih ada kenapa-napa ini, kalau saya sendiri nggak bakal ketemu ini anak. Dia pulang bang, jadi ke kampungnya lagi tuh, nyamperin warga. Manggilin warga Ya, manggilin warga. Terus dia bawa apa sih, kayak kentungan gitu kan, kayak kuali, terus gorengan gitu, panci lah. Nah berangkatlah dia dari rumah ke kebun tadi, sambil apa, ngetok-ngetok itu tadi kentungan, berisik ya. Didi dicari ke kebun nggak ada juga, dicari ke pohon-pohon yang apa sih, sawit tadi juga nggak ada. Nah dia penasaran tuh yang di itu tadi bang, yang di jurang. Jurang, akhirnya dia turun tuh sama warga juga ke bawah, dicariin, pas diketok-ketok, tahu nggak bang ada di mana? Di mana tuh? Dia ada di pohon karet yang gede bang. Pohon karet? Iya, yang cagak gini kan, cagak 2 gitu. Saya kaget juga bang. Dia ada di tengah-tengah pohon itu? Iya, ada di atas. Dia cuman diam aja bang, nggak nangis, nggak teriak.
Diambil lah sama bapaknya itu anak, sampai diturunkan dibantu warga juga. Itu dia nggak sadar bang, masih kayak orang linglung. Nah, sama warga sama orang tuanya juga tuh digotong tuh ke yang gubuknya tadi buat di apa sih? Buat di tanya-tanya iya. Masih belum sadar, masih nunggu lagi sampai 10-15 menit, kasih air minum, tuh mulai sadar dia bang. Dan dia disitu dicerita, tadi sih katanya ayah udah tuh maghrib suruh saya ke kebun, jadi saya ada yang bawa bang, kata pak. Itu cewek ternyata itu kolong wewe. Wewe gombel. Iya, wewe gombel bang. Singkat cerita itu kita alhamdulillah kan udah ketemu lah bang. Kita bawa pulang ke rumahnya si bapak tadi. Serem juga tuh, makanya tuh buat anak kecil kalau maghrib jangan keluar rumah. Takutnya diculik sama wewe gombel. Dan itu kejadian nih. Iya, terjadi sama teman saya. Sama temennya si Eri. Tapi itu di Lampung. Di kampung lagi, pedalaman yang banyak hutan-hutan. Kopi ya kan, lada, sawit gitu. Nah, ada pengalaman lain apa lagi nih di waktu lagi masih di Lampung nih? Pas saya masih di Lampung itu saya punya pengalaman bang, pas lagi ngapel. Ngapel cewek? Iya. Itu kita kan dari rumah mau ngapel, biasalah kalau mau ngapel jam 7 ya. Nah, singkat cerita kita ngapel ke daerah namanya Negara Ratu. Negara Ratu? Iya. Jauh ya? Lumayan jauh bang. Di situ juga jalannya gelap banget bang, belum ada lampu-lampu juga. Jalannya juga dia masih batu. Masih bebatuan gitu? Masih bebatuan. Singkat cerita saya udah nyampe tempat tujuan tuh, ada teman saya juga kan ngapel di situ, ngobrol cerita kan sama teman saya. Singkat cerita udah malam bang nih, masih saya pulang kan. Nah, teman saya bilang gini, Ri, kalau bisa jangan pulang katanya. Kenapa emang Ri? Kan cuaca juga kan lagi gerimis, mau hujan kan. Tapi saya mau balik, aku bilang. Soalnya kan motor juga mau dipakai buat kerja orang tua. Ya udah kalau emang mau pulang hati-hati aja. Nah, singkat cerita saya pulang bang. Saya pulang ngelewatin namanya desa Oganjaya itu. Nggak lama kemudian kan masih hujan tuh, yang apa sih yang hujan ketika tadi hujan deras. Makin deras hujan. Makin deras. Terus jalan itu kan licin. Saya berteduh dulu bang di pabrik padi. Pabrik padi? Iya. Tengah hutan tuh? Tengah hutan. Dari rumah itu jarak 50 meter kan lumayan bang. 50 kilo lah. 50 kilo ya. Serem juga kan bang. Iya. Saya istirahat di situ sambil nunggu reda saya merokok. Udah gelap tuh pabrik? Gelap bang, kan listrik aja belum ada dia, masih perkebunan sawit gitu. Saya istirahat, totong udah nimpuk? Iya, dari belakang. Saya bilang apa ya, mungkin tikus, saya bilang kan. Saya kira itu tikus. Masih santai tuh ngerokok saya, dilempar lagi bang, lebih keras. Saya penasaran kan, saya ke belakang, ternyata apa bang? Ada apaan tuh? Genderuwo bang. Astagfirullah. Itu dia genderuwonya tinggi, cuma nggak kelihatan badannya, berbulu. Cuman kakinya doang badannya? Iya, badannya tinggi ke atas. Astagfirullah. Di situ saya gemeteran juga ya, takut juga, cuman posisi juga hujan. Akhirnya saya lari bang, langsung ngambil motor, saya langsung jalan. Langsung jalan, saya ngebut pokoknya udah nggak karuan bang. Iya, udah ketakutan. Nah, dan di sepanjang perjalanan itu masih perkebunan, emang banyak kata orang tuh serem. Di pohon nangka. Ada nih pohon nangka depan. Ada pohon nangka di depan ya. Nah, di situ motor saya berhenti bang, mogok. Mati tiba-tiba? Iya.
mati tiba-tiba kan. Saya bilang apaan ya, bensin perasaan saya udah diisi gitu. Cuma saya cek lagi, saya buka masih full bang. Mesin juga nggak ada yang ini, apa namanya, nggak ada yang rusak. Nggak ada yang rusak ya? Iya. Orang normal kok tadi kan. Saya diam bang, ada bunyi ayam bang, Anak ayam. anak ayam Oh. di apa sih, di atas apa, pohon namanya sih, pohon nangka. Bunyinya cek 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 cek. Saya ingat kan kalau kata orang tuh kalau ada anak ada ayam, anak ayam itu kayak suara itu kayak kuntilanak. Iya. Iya. Cuma saya penasaran, burung kali kan. Mungkin saya samperin ke bawah pohon nangka tadi, ternyata bener bang, Burung. ada kuntilanak. Oh, astagfirullah. Sering banget bang itu bang. Itu saya sampai lari tuh nggak sempet ngambil motor bang, langsung lari aja. Saya lari sekuat kencang mungkin. Nah, nggak lama kemudian ada motor. Motor lewat tuh, biasa orang mau pada pulang kerja mungkin kan. Nah, saya ada situ, saya beraniin diri buat balik lagi ngambil motor. Karena saya hidupin, nyala bang. Nyala. Oh, emang mau ngeganggu kali nih, emang iseng tuh ya kuntilanaknya. Kayaknya sih emang di situ emang tempatnya angker bang. Angker ya. Serem. Oh, warga situ udah tahu Udah tuh. pada tahu Kalau udah situ. deket pohon nangka tikungan itu Harus, dia bilang emang harus, kalau bisa jangan pulang kalau lagi main malam itu kan. Sering iseng malam ya. Itu tengah-tengah hutan tuh. Di tengah-tengah hutan ya. Astagfirullah. Langsung saya nyalain motor, langsung saya jalan. Saya pulang, nyampe rumah, saya masukin motor, langsung ini aja sih bang, langsung masuk kamar, ketakutan. Lu bisa bayangin gak lo, malam-malam pulang di tengah-tengah hutan, jalan motor berhenti, motor mati. Iya. Dan mati itu dinyalain gak nyala, diengkol, diapain gak nyala-nyala. Atau ada suara punya anak ayam. Dan itu dia. Itu kuntilanak posisi di atas pohon apa di belakang pohon? Kuntilanaknya di atas bang. Di atas? Iya. Tawa dong dia langsung. Naik ke atas gitu. Saya juga nggak lagi kalau mau keluar malam itu sendirian bang. Nggak berani lu? Iya. Kalau berdua kan kita masih punya teman lah. Teman ngobrol. Iya, teman ngobrol. Kalau kita sendiri ya itu tadi yang nemenin. Emang serem amat kampung lu tuh, Ri? Serem banget bang dia. Emang di pedesanya pedalaman banget. Jadi rumah aja masih jauh-jauh. Jauh-jauh Iya. Bang. Listrik belum ada. Belum ada listrik. Terus jalanan juga masih bebatuan. Widih, gila. Ada pengalaman lain lagi nih? Ada pengalaman lagi, saya singkat cerita kan saya lulus sekolah ya. Saya merantau ke Jakarta. Saya ngadu nasib lah bang. Bekerja itu saya di daerah TGC. Dan saya ngontrak di ngekos di daerah Cipayung. Ngekos di Cipayung. Singkat cerita saya punya pacar, terus dapat istri ya, nikah lah. Nah nikah itu posisi saya pulang kerja jam 10. Nah jam 10 itu istri saya kan lagi hamil muda bang, dia 6 bulan. Dia minta beli nasi goreng. Nah sedangkan posisi udah malam, mau saya tinggal, dia kasihan sendiri. Di bawah juga ngeri juga bang, kalau orang hamil kan di bawah malam-malam. Cuman tetap saya bawa aja bang. Saya berangkat beli nasi goreng ke daerah rumah sakit Pasar Rebo. Lumayan jauh, cuman di situ nasi gorengnya emang enak bang. Nah saya pesan 2 porsi, saya satu sama istri saya satu dibungkus. Singkat cerita saya pulang nyampe gerbang, saya masukin motor, istri saya masih baru turun di motor. Dia bilang, "Yang kenapa?" Saya bilang, "Itu ada perempuan di tangga." Astagfirullah. Tapi lu nggak ngelihat ada orang situ? Nggak ngeliat.
Oh. Ya udah saya bilang jangan diliatin, Bismillah aja. Kita naik ke lantai 2 kan, saya kosan tuh di lantai 2 ya. Saya masuk, terus buka pintu, makan gitu kan. Setelah makan, singkat cerita dia minta sisir bang. Tiba-tiba minta sisir. Iya, saya bilang apaan? Dia bilang sisir, dia bilang. Udah malam, Pak Mali kalau lagi hamil lagi. Keke dia minta sisir, udah saya kasih. Dia sisiran tuh bang. Awalnya sih biasa aja. Saya perhatiin udah beda bang dari raut wajahnya juga. Bedanya? Kayaknya yang si perempuan tadi masuk ke istri saya bang. Astagfirullah. Terus dia sisiran sampai kenceng, sampai patah bang itu sisir bang. Disisirin ya. Saya bilang, siapa kamu? Bilang kan. Dia tiba-tiba apa bang? Sampai saya kaget. Saya pengen terjun, dia bilang. Terjun ke bawah? Iya. Istighfar, saya bilang kan. Saya pengen terjun. Istighfar, saya bilang. Saya pengen anak ini. Astagfirullahaladzim. Di situ saya ketakutan, mau teriak juga. Emang di situ tuh kosannya cuman ada 16 pintu, yang isi cuman 3 orang. Di atas cuman 2, di pojok juga. Itu juga jarang pulang. Berarti lu sendirian posisinya? Sendirian bang. Astagfirullah. Karena udah malam kan. Langsung saya ini kan, takutnya dia berontak. Saya tutup pintunya, saya kunci kan. Dia berontak bang. Dia saya pengen terjun, pengen ke bawah. Saya bilang istighfar ya, istighfar. Nah, saya bacain bisa saya bang ya, bacain ayat kursi atau apa sama sholawatan. Alhamdulillah dia keluar bang. Keluar? Iya. Lu ngeliat nggak keluar bentuknya apa tuh? Nah ini cerita istri saya, dan ternyata itu yang perempuan tadi kuntilanak bang. Astagfirullah. Iseng dia. Dia mau ngambil anak lu tuh yang Iya. masih dalam kandungan. Berapa bulan waktu itu kandungannya? Kandungannya masih 5 bulan bang. 5 bulan? Iya. Ya Allah. Saya masih saya bilang istighfar aja saya kan. Udah saya bilang. Dia tuh pengen interaksi juga. Cuman istri saya kan nggak kuat pengalamannya. Terus dia masuk lah. Ya, jadi dia pengen itu tadi, pengen si bayi itu. Dia pengen bayi. Ya. Makanya kalau istri lagi hamil, kalau bisa jangan ditinggal-tinggal deh, temenin terus. Karena posisi 5 bulan 6 bulan itu awan lagi wangi-wanginya tuh, dan makhluk halus tuh demen banget tuh kalau kayak begitu-gitu tuh. Dan ini terjadi sama si istrinya Eri. Dia mau ngambil bayi lu tuh situ ya. Dari situ saya kan takut kan. Jadilah saya balikin tuh istri saya taruh di mertua saya itu kan. Jadi tidur apa sehari-harinya sekarang di sama mertua saya bang. Jadi yang tinggal di kos itu saya sendiri. Paling kadang kalau lagi siang doang paling main gitu. Oh, istri siang doang main, kalau malam kalau udah mau jam maghrib itu kita balik ke mertua. Iya. Lalu kalau lagi sendirian itu pernah ada kejadian nggak di kosan itu? Banyak bang. Jadi saya habis kan kalau sore itu kan dia kan main tuh, saya nganterin istri saya ke rumahnya, ke rumah mertua saya. Saya ngojek saya selalu pasti kalau saya ngojek itu pasti pulang malam. Jam 12, jam 1 malam kan. Nah singkat cerita saya udah pulang ngojek itu kan, kalau sudah pulang ngojek itu nggak langsung masuk ke kosan bang. Pasti saya ngaso dulu di depan kosan tuh. Nah di depan kosan itu kan ada pohon asem bang, tinggi gede. Saya ngopi sambil ngerokok. Saya bilang kok bau bangke gitu kan. Astagfirullah. Terus bangke apaan? Saya bilang kan perasaan nggak ada
bangke gitu kan. Mungkin pakai tikus saya bilang kan. Saya masih ngerokok, makin nyengat tuh Bang baunya. Sangat. Saya ingat kan kata orang tua kalau bau bangke itu pocong itu Bang. Pocong. Iya. Astaga. Saya lihat ke apa sih pohon pisang tadi, iya Pohon asem. ya pohon asam tadi, iya bener ada pocong. Jadi mukanya itu hancur Bang. Tahu nggak jarak antar pohon asem sama posisi lu duduk itu? Berapa ya, dekat sih Bang, dari sini mungkin jarak 3 ini ya, 3 meter 3 lah. meter ya. Oh, deket loh. Langsung saya lari Bang itu. Motor juga nggak sempat saya kunci, saya masuk ke dalam, langsung tutup pintu kan, langsung saya ngambil selimut, langsung saya selimutan. Itu saya nggak bisa tidur gitu Bang, nggak bisa tidur, kesana gelisah kesini gelisah, badan juga merinding juga nih Bang. Nah itu saya kan jam 1 tuh tadi kan, sampai jam 2 masih nggak bisa tidur, dan cuaca sunyi juga Bang. Cuaca sunyi, nggak tahu kenapa tiba-tiba keran itu bunyi, Keran kamar mandi. keran kamar mandi Bang. Makin merinding sana Bang. Bilang apaan gitu ya, mati lagi. Terus beberapa menit nyala lagi Bang. Nyala lagi. Iya. Cuman saya kan beraniin diri, saya lepas selimut, saya masuk ke kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Anak kecil Bang. Anak kecil? Iya. Anak siapa sih Bang? Kamar mandi? Iya. Astaga. Ternyata itu tahunya tuyul Bang. Langsung saya lari lagi, nggak bisa lari kemana-mana, keselimut lagi. Udah saya terus aja di situ, cuma bacaan saya kan, selesai bacaan. Akhirnya saya tidur juga, azan subuh itu. Dan subuh masih ini langsung tidur. Iya, pagi. kecapean ya. Ya udahlah, bos sampai pagi. Iya, sampai pagi lah. Gila. Ceritanya emang itu kosan angker Bang. Jadi dulunya itu bekas kebun ya Bang. Kebun? Iya, kebun. Banyak ilalang itu dibikin kos-kosan. Pernah ngalamin lain lagi nih, apa gitu, apa yang lagi kan kos-kosan itu cuma berapa orang doang di atas. Pernah juga nih Bang, saya pasti selalu pulang ojek Bang. Pulang kan saya pulang malam terus, kalau ngojek itu sering ngalong. Pas jam 1-an juga saya pulang, beres biasa cuci muka kan, main handphone kan, belum bisa tidur. Itu ada yang mandi Bang samping kosan saya. Yang mandi ini mungkin enggak ada apa sih namanya, mungkin tetangga kosan ya, baru ya, iya. Jujur udah saya nggak hirauin tuh Bang. Besok malamnya lagi Bang, kejadiannya sama. Ada yang mandi lagi jam segitu lagi, malam-malam lagi. Nah, singkat cerita, saya penasaran kan Bang. Besok pagi-pagi saya turun, nanya ibu kos. Assalamualaikum, saya bilang. Ya, ada apa Ri? Mohon maaf Bu, saya mau nanya, itu di kosan samping saya sebelah ada orang ya? Udah lama Ri, katanya. Astagfirullahaladzim. Udah lama apa ini? Udah lama nggak ada yang ngisi, kosong. Saya kaget kan, kenapa Ri? Cuma saya nggak cerita, takutnya dia kesinggung kan. Enggak Bu, saya cuma nanya aja. Saya langsung lari tuh Bang, masuk lagi kosan. Oh, berarti yang mandi itu ternyata kamarnya itu kosong. Nggak ada orang. Terus siapa yang mandi tuh Ri? Kayaknya masih anak kecil lagi tuh Bang. Anak kecil ya? Oh, tuyul yang tadi itu ya, kamar mandi ya? Main air dia. Main Widih.
Bang, Widih, sama juga nih kalau kayak gitu tuh. iya. Ya bayangin aja kita di kos-kosannya tuh sepi. Emang sih saya pernah main juga ke kosan dia tuh. Samun, lampunya remang-remang. Remang. Dia remang-remang ya. Seung kalau kata orang Sunda itu. Seeng. Terus sepi gitu. Makanya saya tanya, ini penuh kagak bang? Ini cuma berapa orang doang? Berdua. Ada yang di bawah satu. Sebanyak ini koridor ini kan banyak di koridor itu. Nah itu katanya kosong. Saya pikir tuh ramai bang kan karena sering ada yang mandi kan berisik. Tahunya cuma ada 3 orang isinya. 3 orang. Gila. Dan pernah kejadian apa lagi biasanya tuh orang lewat selebatan sering nggak tuh ya? Sering bang. Terus saya dapat kerjaan part-time ya. Kata teman saya, Ri, mau kerja nggak katanya? Lumayan katanya. Tapi masuk pagi jam berapa sebenarnya? Jam 4 subuh. Yaudah saya mau bilang, yaudah kalau mau besok datang ya. Singkat cerita saya datang ke kerjaan, kerja kan, itu kerja 12 jam sampai jam 4 sore lagi. Saya pulang. Nah saya pulang, sampainya di kosan saya kecapean kan, langsung istirahat aja bang, rebahan tidur. Itu tidur saya jam 5 sore. Tahu nggak bang? Jam setengah 9 itu ada yang ngetok-ngetok pintu. Astagfirullahaladzim. Tamu. Saya juga nggak tahu mah. Tapi kan di situ posisi sepi bang. Iya, nggak ada orang. Saya bangun terus dengerin lagi bunyi ini kunci. Kecek, kecek. Tamu kali saya beneran. Pas saya buka pintu nggak ada orang bang. Astagfirullahaladzim. Pas saya nengok ke kanan kan ada kayak tangga gitu. Itu lagi ya duduk ya. Aduh, apaan tuh nih? Kuntilanak. Padahal masih sore tuh ya? Iya. Ih, pokoknya di situ serem banget bang. Langsung saya masuk masuk kosan lagi, langsung saya kunci, langsung saya tiduran itu selimutan. Benar saya gemeteran. Takutan sambil baca-baca itu bang. Nah, Ri, gua ada cerita nih, Ri. Kalau gua waktu itu anak gua sakit. Anak gua sakit, jadi dirawat di rumah sakit di daerah Cijantung. Kebetulan di samping anak gue itu emang itu khusus ruangan anak ya. Samping anak gue juga ada juga seumuran anak gue sakit juga. Seumuran anak gue sakit. Dan kita sama-sama orang tua, sama-sama bapaknya nungguin kan. Kalau malam iseng ngobrol lah dulu nih sama bapak ini. Ngobrol-ngobrol kalau gitu kan. Sambil nanyain pekerjaan, pokoknya ngomongin apaan aja deh. Nah besoknya itu dia pindah. Jadi pas kira-kira jam 9 pagi itu dia benahin ini sih, benahin pakaian anaknya. Saya bilang, wah alhamdulillah sudah sembuh anaknya ya Pak. Belum. Loh, emang mau dibawa kemana Pak? Saya mau pindah rumah sakit. Oh di mana? Ada deh rumah sakitnya di bilangan Jakarta, saya nggak bisa sebutin ya kan. Dan saya tahu kalau rumah sakit itu angker. Terus, wah, saya mau ngasih tahu bapak itu, Pak, hati-hati di rumah sakit itu angker. Tapi saya nggak enak mau ngasih tahu dia, cuman biar nanti dia tahu sendirilah. Nah, jam 10 atau sekitar jam 11 dibawalah pakaiannya itu dan pakai ambulan lah ke rumah sakit yang dituju itu. Karena saya sendirian dong, saya sendirian aja. Nah udahlah, nggak ada bapak itu, nggak ada teman. Akhirnya saya ngobrol sama orang lain lagi yang agak jauh tempat tidurnya sama anak saya. Ngobrol. Nah sampailah besok harinya bapak itu balik lagi. Pas jam 8 pagi sudah ada di situ lagi, posisinya deket anak saya lagi. Udah, oh loh Pak, kok balik lagi? Iya. Terus kenapa Pak? Enggak, emang balik lagi aja, pengen di sini. Nah singkat cerita
Saya bilang begini, serem ya Pak. Loh, kok Bapak tahu? Enggak, saya mau tanya, Bapak ditemuin apaan di sana? Waduh, parah Pak, katanya. Jadi begini Pak, malam-malam kan saya kan bete, katanya. Akhirnya saya baca koran di luar, jadi di koridor rumah sakit ya, di rumah sakit. Dan saya lihat kanan kiri kok nggak ada yang pada duduk di depan. Akhirnya saya sendirian baca koran aja. Itu sekitar jam setengah satu malam. Saya lihat sebelah kiri saya ini ada langkah sepatu, tak tok tak tok tak tok. Saya lihat aja, oh ada dokter ternyata. Dokter sama salah satu perawat atau suster. Jalan mereka beriringan. Wah, ada dokter tuh sama perawat. Oh, mungkin ngecek atau lagi tugas malam atau lagi jaga malam. Ya tetap aja baca koran. Nah, lewatlah di depan dia nih dokter sama susternya itu. Masuklah ke ruangan, kan dia tadi sampingnya pintu. Iya. Masuklah dia ke dalam ruangan gitu. Oh, lagi ngecek. Mungkin ngecek infus, ngecek apa di dalam kan. Dia jadi masih baca koran. Oh iya, dia ingat kalau infus anaknya tuh udah mau habis. Ya. Oh iya, kebetulan ada suster nih. Infus anak saya mau habis. Masuklah dia ke dalam, mau ngasih tahu. Dan dilihat nggak ada dokternya sama suster. Dia kaget di situ. Hah, kemana ya dokter sama suster tadi? Akhirnya dia ketakutan. Padahal itu cuma beda berapa detik lah itu, paling 15 detik atau 10 atau 20 detik lah pas dokter itu masuk. Dilihat nggak ada, semua di situ hanya ada yang sakit lagi pada tidur, terus yang lagi nungguin juga udah pada tidur, jadi sendirian. Nah, langsung ada tidur di situ, tidur nggak bisa tidur dia. Nah, kira-kira mau pagi atau sekitar jam 6-an kan udah mulai rame kan, orang lalu lalang. Dia terbangun, dia ngobrol lah sama orang yang ada di situ juga, penunggu situ yang nungguin anaknya sakit juga. Dia cerita, semalam Pak ada kejadian saya Pak. Kejadian apa? Gitu. Iya, semalam saya kan lagi duduk di depan Pak, baca koran. Terus saya lihat ada dokter sama suster. Terus ya dokter sama suster itu masuk ke ruangan kita nih Pak. Maksud saya pengen minta tolong sama susternya mau gantiin infus anaknya. Lihat nggak ada Pak. Nah, baru tahu ya. Kata bapak itu. Ternyata betul. Iya, baru tahu ya kata bapak itu. Kalau di sini tuh kalau malam tuh nggak ada yang pada berani Pak. Pada duduk-duduk di koridor. Kata. Di sini mah udah terkenal Pak. Lah bapak di sini juga anaknya. Ya saya gimana Pak? Kata. Emang rumah saya daerah sini, jadi anak saya tinggalnya dirawatnya di sini gitu. Kalau di sini mah angker Pak rumah sakitnya. Langsung hari itu juga dia ngurus semua administratif segala macam, pindah lagi di situ. Terus saya bilang memang rumah sakit itu angker Pak. Salah satu rumah sakit angker yang ada di Jakarta. Tapi sekarang rumah sakitnya udah ditutup. Ditutup rumah sakit itu karena banyak laporan yang saya dengar juga kalau suster ngesot itu dari situ rumah sakit itu. Dan juga ya. Wah itu rumah sakit parah gitu, bener angker. Kita Bang Ali untuk seremnya. Ya yang jadi hantunya ya dokter sama suster itu di situ. Ada cerita lain lagi selain yang tadi itu? Cerita itu lagi masih ini sih Bang, banyak nih. Masih banyak ya? Cuman waktunya. Oh ya udah, nanti di part 2 ya. Part 2 aja. Ya udah. Oke Ri. Iya. Terima kasih Bang waktunya. Iya, terima kasih juga udah hadir di Suara Misteri Channel. Dan pesan gua kalau seandainya anak kalau sudah kecil, anak masih kecil nih, kalau maghrib sebaiknya jangan suruh keluar atau suruh masuk lah, karena nanti ya bener ada kolong wewe. Bener. Ya udah,
pantengin terus di Suara Misteri Channel, dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.